Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita. Saya berasal dari kelas BKPI 2C NIM 2215069. Baiklah, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam, di mana hadis sebagai sumber ajaran Islam ini terdapat beberapa pengertian, yaitu hadis, sunnah, khobar, dan asyar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian hadis, di mana hadis secara terminologis menurut ahli hadis segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi SAW. Di mana definisi ini juga termasuk ke dalam kategori hadis, yaitu perkataan Nabi atau kauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Nah, ahli hadis juga menyatakan bahwa masuk ke dalam keadaannya itu seperti yang diriwayatkan dalam kitab sejarah atau syirah, kelahiran dan keturunannya itu atau silsilah, serta tempat yang bersangkut paut dengan itu, baik sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul maupun sesudahnya. Yang kedua yaitu pengertian sunnah, di mana menurut bahasa sunnah bermakna jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak, sesuatu yang sudah tradisi atau menjadi kebiasaan dinamai sunnah walaupun tidak baik. Hadis ini memberi pengertian yaitu perkataan sunnah diartikan jalan sebagaimana yang dihendaki oleh ilmu bahasa sendiri. Dan kedua yaitu menurut muhaditsin ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW maupun sesudahnya. Dan di sini juga terdapat beberapa contoh hadis sunnah. Yang pertama yaitu contoh hadis sunnah ucapan atau kauliyah, di mana hadis sunnah ucapan ini yaitu berupa ucapan dari pendapat sunnah tersebut. Yang kedua yaitu contoh hadis sunnah perbuatan atau fi'liyah, yang dimana hadis ini yaitu cara-cara mendirikan sholat, rokaatnya, cara-cara mengerjakan amalan hati, adab-adab berpuasa, dan memutuskan perkara berdasarkan sumpah. Yang ketiga yaitu contoh hadis sunnah takriyah, yang dimana sunnah ini membenarkan sesuatu yang diperbuat oleh seorang sahabat di hadapan nabinya atau diberikan kepada beliau, lalu beliau tidak menyanggah atau tidak menyalahkan serta menunjukkan bahwa beliau menyetujuinya. Baik, penjelas selanjutnya yaitu tentang pengertian khobar, di mana khobar menurut etimologis ialah berita yang disampaikan dari seseorang, atau jamaknya adalah akhbar, orang yang banyak menyampaikan khobar dinamai kabir. Khobar digunakan buat segala sesuatu yang diterima dari yang selain Nabi SAW, yaitu dia juga mengingat hal ini adalah orang yang meriwayatkan hadis yang dinamai muhadits, dan orang yang meriwayatkannya sejarah dinamai akhbari. Oleh karenanya, menurut mereka kabar berbeda dengan hadis. Selanjutnya yaitu tentang pengertian atsar, di mana atsar menurut etimologis ialah bekesan sesuatu atau sisa dari sesuatu, dan nukilan yang dinukilkan atau sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi yang dinamai doa masyhur. Yang kedua yaitu menurut terminologis, jumhur ulama menyatakan bahwa atsar sama artinya dengan khobar dan hadis. Sebagaimana ulama mengatakan atsar lebih umum daripada khobar, yaitu atsar berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi SAW maupun dari selain Nabi SAW. Sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi saja, di mana terdapat perbedaan. Namun kita dapat memahami bahwa hadis, khobar, sunnah maupun atsar pada prinsipnya sama-sama bersumber dari Rasulullah SAW.
Penjelasan yang kedua yaitu mengenai struktur hadis yang meliputi sanad, matan, dan rawi atau makhraj. Sanad, matan, dan rawi merupakan unsur-unsur penting dalam sebuah hadis. Yang ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Sanad adalah pengantar matan, matan adalah isi atau substansi hadis yang diriwayatkan rawi. Sedangkan rawi adalah periwayat hadis. Jika dilihat dari posisinya, maka sanad berada di awal hadis, sedangkan matan ada di tengah hadis, ataupun sedangkan rawi ada di akhir hadis. Sedangkan sanad menurut bahasa adalah sandaran tempat bersandar, sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis sehingga mereka mencapai Rasulullah. Perlu dicermati dalam memahami hadis, yaitu ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Yang kedua, matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, atau apakah ada yang melemahkan atau menguatkan. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Sedangkan matan, kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti mirtafah min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedang menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad, atau dengan redaksi lain adalah lafal-lafal hadis yang di dalamnya yang mengandung makna-makna tertentu. Di samping itu juga ada redaksi yang lebih sederhana atau simpel lagi yang mewujudkan bahwa matan adalah ujung sanad atau gaya al-sanad. Jadi berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau lafaz hadis itu tersendiri. Sedangkan rawi yaitu unsur pokok ketiga dari sebuah hadis adalah rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada tiap-tiap tabakonya juga disebut rawi. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Sekalipun demikian, yang membedakan antara rawi dan sanad adalah terletak pada pembukuan atau pentadwidan hadisnya. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut mudawin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis tersebut. Penjelasan yang ketiga yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Yang pertama, kedudukan hadis dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam. Menurut jumhur ulama adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran 45. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud atau tersebutnya adalah yang bersifat qat'i. Sedangkan hadis kecuali yang berstatus mutawatir sifatnya adalah zani al-wurud. Oleh karenanya, yang bersifat qat'i atau pasti didahulukan daripada yang zani atau relatif. Hadis Nabi SAW merupakan penafsiran dalam praktik-praktik penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran tersebut. Untuk mengetahui sejauhnya kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari dalil nakli maupun dalil akli, yaitu yang pertama dalil Al-Quran dan dalil Al-Hadis. Baik, penjelasan yang terakhir yaitu penjelasan keempat yang dimana terdapat fungsi hadis. Fungsi hadis yaitu menetapkan 4 macam fungsi terhadap Al-Quran sebagainya, yaitu yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir ini disebut juga dengan bayan at-takkid dan bayan at-isbat. Maksudnya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Sedangkan yang kedua,
Bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan persyaratan ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, dan memberikan penentuan atau khusus ayat-ayat Al-Quran yang masih umumnya. Yang ketiga, bayan at-tashri. Bayan at-tashri ini adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Bayan ini disebut juga dengan bayan zaid ala Alkitab Al-Karim. Yang keempat, bayan an-nasyak. Kata an-nasyak secara bahasa bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah atau menghilangkan, al-tahwil atau memindahkan, atau at-taghyir yaitu mengubah, menurut pendapat yang dapat dipegang dari ulama mutakadimin bahwa yang disebut bayan an-nasyak ialah adanya dalil syara atau yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Jika ada kesalahan dari kata penyampaian, saya minta maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.